Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Deviana Lutfi. Bersama teman saya Alfas Ilham Fauzi, Putri Regil Puspita Wulan Aprilia, dan Selvi Retnaningdia. Di sini kami akan membahas tentang profesi kantor akuntansi publik. Pernah gak sih kalian punya cita-cita untuk menjadi seorang akuntansi publik? Memang profesi akuntansi publik menjadi salah satu profesi yang dianggap cool dan intelektual. Apakah benar? Ya, itu tergantung persepsi masing-masing sebenarnya. Apa sih pengertian akuntansi publik itu? Apa saja jasa akuntansi publik? Lalu bagaimana kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh akuntansi publik? Nah, di sini kami akan mengulas tema akuntansi publik. Mengenal profesi akuntan. Setelah memahami pengertian akuntan publik, standar pelaporan peranan hingga jasa dan layanan dari akuntan publik, ada hal lain yang perlu Anda ketahui bahwa profesi akuntan publik dibentuk dengan beberapa alasan, yaitu adanya pengetahuan khusus terhadap keahlian tertentu terutama dalam melaksanakan profesinya. Keahlian ini bisa didapatkan dari hasil pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Contoh pendidikan formal yaitu program kuliah sarjana, dan contoh pendidikan informal yaitu pendidikan profesi seperti program pendidikan akuntansi atau PPAK, punya standar keahlian kinerja dan moral. Pengertian akuntan publik. Secara umum, pengertian akuntan publik adalah salah satu jenis profesi bidang akuntansi yang menawarkan jasa profesional terkait bidang akuntansi yang sesuai dengan standar berlaku dan telah mendapatkan izin dari negara serta berhak melakukan praktik di Indonesia yang bekerja secara independen. Apa perbedaan auditor dan akuntan publik? Akuntan publik adalah profesi bidang akuntansi, sedangkan auditor adalah sebutan untuk seseorang yang bekerja sebagai akuntan publik. Sebelum kita mengetahui di mana auditor bekerja, saya akan menjelaskan tentang audit. Audit adalah proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi yang bernilai ekonomis dan membandingkan kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyajikan hal-hal evaluasi tersebut kepada pihak yang membutuhkannya. Di sini, auditor mereka bekerja di kantor akuntan publik atau KAP. Konteks auditor di sini adalah auditor independen, karena auditor itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, akuntan publik sebagai profesi, auditor independen, orang yang menjalankan profesi akuntansi publik, KAP, tempat bekerja seorang auditor independen. Kantor akuntan publik atau KAP merupakan badan usaha yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik memberikan jasa. Kantor akuntan publik berbentuk badan usaha perseorangan yang harus memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dalam memberikan jasa. Akuntan publik harus memiliki kantor akuntan publik paling lama 6 bulan setelah izin diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Seorang akuntan publik atau auditor independen sudah seharusnya bekerja dalam standar yang telah ditetapkan seperti halnya standar akuntansi keuangan atau SAK dan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Tidak hanya itu, standar moral juga mesti dimiliki oleh seorang auditor independen, yang mana itu menjadi pedoman perilaku dalam profesinya. Pelayanan yang diberikan lebih berorientasi untuk kepentingan publik, di mana masyarakat umum adalah hal yang utama daripada kepentingan pribadi. Namun, bukan berarti akuntan publik tidak membutuhkan bayaran dalam pelaksanaan tugasnya. Laporan wajib menyatakan suatu laporan keuangan atau financial statement yang diperiksa telah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara umum. Hasil pengungkapan informasi terhadap laporan keuangan mesti dipandang memadai atau memenuhi syarat, kecuali jika laporan tersebut dinyatakan lain dalam laporan seorang auditor. Laporan audit mesti terdiri dari pernyataan pendapat mengenai laporan yang diperiksa secara komprehensif. Jika tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut, maka alasan untuk tidak menyatakan pendapat
harus disertakan. Kemudian, laporan auditor juga harus berisi petunjuk yang jelas terkait sifat pekerjaan audit yang dijalankan. Terlebih apabila terdapat tingkatan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Peranan akuntansi publik mengendalikan dan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif, memberikan keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya, termasuk melakukan identifikasi terhadap bidang keputusan yang rumit, dan menetapkan tujuan beserta sasaran entitas. Menyajikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas. Jasa akuntansi publik. Jika mengacu pada peraturan pemerintah, maka jasa akuntan publik terdiri dari 2 layanan, yaitu 1. Jasa antentasi. Jasa antentasi adalah suatu bidang jasa yang dilakukan oleh auditor, yang mana memberikan pertimbangan mengenai pernyataan dari sebuah laporan usaha, bisnis yang telah sesuai dengan standar yang berlaku. 2. Jasa non-antentasi. Jasa non-antentasi adalah suatu bidang jasa yang dilakukan oleh auditor dengan tidak memberikan pernyataan, pendapat, atau keyakinan terkait pernyataan sebuah laporan usaha atau bisnis. Yang terakhir yaitu standar profesi akuntan publik atau disingkat SPAP. SPAP adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia. Ada 5 standar-standar yang tercakup dalam SPAP, yaitu yang pertama, standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Kedua, standar atestasi. Standar atestasi dibagi menjadi 3 tipe peringkatan. Yang pertama, pemeriksaan, kedua review, dan ketiga prosedur yang disepakati. Ketiga, standar akuntan dan review, yaitu memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Keempat, standar jasa konsultasi merupakan panduan bagi praktisi atau akuntansi publik yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu standar pengendalian mutu. Kantor akuntan publik atau KAP memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterapkan oleh Dewan Standar Profesional Publik Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat DSPAP IAPI, dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Dari kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia. Sekian dari penjelasan kami tentang profesi kantor akuntan publik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.